Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Saudaraku yang beriman, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Sebuah peristiwa berpisahnya ruh dengan jasad. Kedatangannya begitu mengejutkan, serta tak memandang sosok dan usia. Kapanpun ajal mereka datang, tak ada yang bisa mengundurnya sedikit pun, sedetik pun. Begitupun tatkala ajal mereka belum saatnya, tak ada yang bisa memajukannya walau sesaat. Sebagaimana diketahui bersama, ada 4 kewajiban utama orang hidup terhadap orang yang telah meninggal, yaitu memandikan, mengafani, mensolatkan, dan menguburkan. Pertanyaannya, bagaimana jika yang meninggal adalah janin? Baik meninggalnya sebelum lahir, atau setelah lahir, atau sesaat setelah lahir, apa saja kewajiban orang hidup terhadapnya? Lantas bagaimana pula jika yang meninggal dunia adalah ibu sang janin? Apakah janinnya boleh dikeluarkan? Apakah jenazah ibunya bisa langsung dikebumikan? Atau menunggu sang janin turut meninggal? Bolehkah ada tindakan yang mempercepat kematian sang janin? Saudaraku yang beriman, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya masalah ini telah menjadi sorotan para ulama fikih, terkhusus bagi para ulama Syafi'iyah. Salah satunya adalah Syekh Zainuddin Al-Malibari di dalam kitab Fathul Mu'in. Beliau mengungkapkan, wa wuriya ay sutira bi kharqatin siktun wa dufina wujuban katiflin kafirin napoko bisyahadataini wala yajibu ghusluhuma bal yajuzu wa kharaja bisiqati al-alaqatu wal mudghatu fayudfanani nudban min ghairi satrin walawin fasala ba'da arba'ati ashhurin gussila wa kuffina wa tufina wujuban. Saudaraku yang beriman, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang artinya dan harus dibungkus, maksudnya ditutup dengan kain, serta wajib dikubur mayat janin yang lahir keguguran. Sama halnya dengan mayat anak kecil kafir yang mengucap 2 kalimat syahadat, namun mayat janin keguguran dan anak kecil kafir itu tidak wajib dimandikan. Hanya saja boleh jika mau dimandikan, dikecualikan dari janin yang keguguran adalah gumpalan darah atau gumpalan daging calon janin yang keguguran. Maka keduanya sunnah dikuburkan tanpa harus dibungkus. Namun bila janin yang keguguran itu telah berusia 4 bulan, maka ia wajib dimandikan, dikafani,
dan dikebumikan. Berbeda halnya jika setelah keluar sang janin bergerak atau bersuara, maka ia wajib disolatkan, selain dimandikan, dikafani, dan dikebumikan. Saudaraku yang beriman, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kitab yang sama, yaitu Fathul Mu'in, Syekh Zainuddin Al-Malibari menjelaskan perihal seorang ibu yang meninggal dalam keadaan mengandung. Beliau mengatakan, wala tudfanu imra'atun matat fi batniha janinun hatta yatahaqqaqu mautuhu ayyil janinu wa yajibu syakku jawfiha wan nabsulahu in rujiya hayatuhu biqaulil qawabili libulughihi sittati ashhurin fa aktsara fa illam yarju hayatuhu haruma asyikku lakin yuakharu ad-dafnu hatta yamuta kama dzukira. Saudaraku yang beriman, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya tidaklah dikebumikan jenazah wanita yang di dalam perutnya masih ada janin sampai janin itu benar-benar meninggal. Bahkan wajib membedah perutnya dan menggali kuburannya jika telah dikuburkan wanita tersebut, tatkala sang janin dalam perutnya diharapkan bisa hidup menurut pendapat para dokter atau bidan ahli karena telah berusia 6 bulan atau lebih. Namun jika sang janin tidak diharapkan bisa hidup, maka hukumnya haram membedahnya, sehingga tunggulah proses penguburannya sampai janin benar-benar meninggal. Saudaraku yang beriman, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari pembahasan tentang janin kekuburan dan wanita hamil yang meninggal di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, janin yang keguguran dan masih berupa gumpalan darah dan gumpalan daging, hukumnya sunnah dikuburkan, tidak wajib dibungkus, tidak wajib dimandikan, dan tidak pula wajib disolatkan. Yang kedua, jika sang janin yang keguguran sebelumnya tidak terlihat hidup, tidak pula terlihat ada tanda-tanda kehidupan, tidak pula tampak rupa dan kesempurnaan fisiknya, maka dia tidak wajib dimandikan dan tidak wajib pula disolatkan. Namun sunnah hukumnya dibungkus dengan kain dan wajib dikuburkan. Yang ketiga, jika sang janin yang keguguran tidak terlihat hidup, tidak pula terlihat tanda-tanda hidup, namun tampak rupa dan kesempurnaan fisiknya, terlebih usianya di atas 4 bulan, maka jenazahnya wajib dimandikan, wajib dikafani, dan wajib dikuburkan, namun tidak wajib disolatkan. Yang keempat, jika janin yang keguguran sebelumnya terlihat hidup, tampak pula tanda-tanda kehidupannya seperti menangis atau bergerak atau menjerit, menggigil dan sebagainya, sesaat setelah dilahirkan, maka jenazahnya wajib dimandikan, wajib dikafani, wajib disolatkan, dan wajib dikuburkan layaknya orang dewasa, walaupun saat keguguran usianya masih di bawah 4 bulan. Saudaraku yang beriman, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kelima, wajib hukumnya membedah perut jenazah wanita yang mana di dalamnya ada janin, dengan catatan sang janin diharapkan bisa hidup berdasarkan hasil pemeriksaan dukun bayi
maupun bidan, maupun dokter, atau petugas medis lain. Terlebih usia kehamilan tersebut telah mencapai 6 bulan atau lebih. Yang keenam, jika janin yang ada di dalam rahim sang ibu tidak diharapkan bisa hidup, maka haram membedahnya. Tunggulah sampai ia benar-benar meninggal, sementara penguburan jenazah ibunya ditangguhkan. Yang ketujuh, walau sang janin tidak dikeluarkan dari perut ibunya karena tidak memungkinkan untuk hidup, tetapi kematiannya tidak boleh dipercepat, seperti perut ibunya dibebani benda tertentu dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.